Oke, kita sudah memulai kita punya pelajaran dan judul pelajaran ini adalah The Two Great Errors. Kita mulai di Kejadian 3 ayat 4. Waktu setan bilang kepada Hawa di Taman Eden melalui ular, dia katakan apa? Kamu enggak akan mati. Kita tahu itu bohong. Karena Tuhan sendiri bilang kalau kamu makan buah yang dilarang, kamu pasti akan mati. Artinya yang setan bilang itu bohong. Mari kita lihat di Great Controversy halaman 588 ya. Dikatakan melalui dua great errors ini, dan dibilang di sini apa dua great errorsnya. Yang pertama adalah the immortality of the soul. Arti immortality of the soul artinya orang itu nggak bisa mati. Biarpun dia melakukan yang bertentangan dengan hukum Tuhan, dia nggak bisa mati. Jadi setan mengajarkan kepada Hawa bahwa kamu nggak bisa mati. Walaupun kamu melanggar hukum Tuhan, kamu nggak bisa mati. Sehingga upah dosa itu bukan kematian. Karena nggak ada yang bisa mati, betul? Nah, itu tipuan pertama. Artinya waktu setan bilang kepada Hawa, kamu nggak pernah akan mati, yang dia ajarkan adalah the immortality of the soul, bahwa kamu nggak bisa mati. Nah, itu salah satu daripada dua great errors ini. Nah, apa great error yang kedua ini? Sunday sacredness, atau menguduskan hari pertama, yaitu hari Minggu, yang Tuhan tidak pernah kuduskan. Jadi the two great errors ini adalah kamu nggak bisa mati. Karena kamu memiliki kehidupan kekal. Kamu nggak bisa mati. Dan kekudusan hari Minggu, hari pertama. Ini the two great errors-nya. Dan melalui the immortality of the soul, dengan kekudusan hari Minggu, setan menipu penduduk dunia. Melalui dua ini. Di pelajaran ini kita akan lihat apa hubungannya immortality of the soul dengan Sunday sacredness. Kita akan lihat apa hubungannya. Yang pertama yaitu the immortality of the soul adalah fondasi daripada spiritisme. Sementara Sunday sacredness itu membuat keterikatan kita kepada Roma. Artinya kita akan merangkul Roma melalui hari Minggu atau menguduskan hari Minggu. Sementara immortality of the soul, seorang itu nggak bisa mati, itu adalah fondasi daripada spiritisme. Spiritisme artinya untuk bilang sesuatu yang bukan Tuhan bilang. Jadi Tuhan bilang, kamu akan mati. Spiritisme ialah, no, kamu nggak akan mati. Artinya spiritisme adalah untuk spiritualize firman Tuhan. Kamu akan literally mati. No, kamu nggak literally mati. Itu artinya spiritualizing the word of God. Nah, siapa dan yang satu-satunya oknum di semesta alam yang memiliki immortality? Di 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16 dikatakan, hanya Bapa. The only potentate adalah Bapa, who only have immortality. Nah, kita tahu Kristus memiliki immortality, tapi Kristus menerimanya dengan dia keluar dari Bapanya. Bapa nggak bisa mati, dalam situasi apapun Bapa nggak bisa mati. Karena Bapa adalah sumber di atas segala sumber. Hanya Bapa yang nggak bisa mati. Artinya kalau hanya Bapa yang nggak bisa mati, manusia bisa mati. Malaikat bisa mati. Bisa mati semua. Waktu setan bilang bahwa kamu boleh makan buah yang terlarang, dia bohong. Karena upah dosa itu kematian. Sementara setan bilang kepada Hawa, kamu kan memiliki immortality of the soul, kamu nggak bisa mati. Sementara hanya Bapa yang memiliki immortality. Oke, jadi manusia yang tidak memiliki immortality of the soul, atau kehidupan kekal tanpa henti-hentinya, bisa menerima kehidupan kekal. Untuk menerima artinya nggak memilikinya, dengan syarat. Dan syaratnya di Yohanes 3:16. Barang siapa percaya anaknya, bisa memperoleh kehidupan kekal atau immortality of the soul yang diberikan. Ajaran immortality of the soul yang diajarkan oleh setan yang adalah tipuan, kata lainnya apa? Spiritualism. Spiritisme. Untuk bilang bahwa manusia sudah memiliki immortality of the soul, itu adalah ajaran spiritualism, spiritisme. Nah, kita tahu bahwa Bapa memberikan anaknya dan anaknya memiliki kehidupan di dalam dirinya.
sehingga Bapa memberikan kehidupan kekal di dalam anaknya, sehingga kalau saya terima anaknya, otomatis saya terima kehidupan kekalnya Bapa yang berada di dalam anaknya. Betul? Itulah syaratnya kalau mau hidup kekal atau memiliki immortality of the soul. Nah, sekarang kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapa pendusta atau siapa pembohong itu? Pembohong itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Dan kita tahu Kristus adalah anaknya God. Artinya pembohong itu adalah dia yang menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God. Dia adalah pembohong. Artinya yang menyangkal Kristus adalah anaknya God adalah setan yang bilang bahwa walaupun kamu berdosa, kamu nggak akan mati. Jadi ada nggak hubungannya menyangkal Kristus sebagai anaknya dengan walaupun berdosa nggak akan mati? Ada. Jadi ada hubungannya antara tipuan setan di Taman Eden dengan tipuan bahwa Kristus bukan anaknya God. Karena sama-sama adalah bohong. Dan kalau bohong, kalau bilang bukan itu artinya, itu ajaran apa? Spiritisme. Jadi di 1 Yohanes 2 ayat 22 kita lihat ajaran spiritisme di sini. Dan spiritisme yang adalah the immortality of the soul adalah salah satu tipuan besar setan. Salah satu lainnya adalah menguduskan hari pertama, hari Minggu. Dan salah satunya adalah 1 Yohanes 2 ayat 22 menyangkal Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Sementara Bapa bilang mengenai anaknya, ini adalah anakku yang kukasihi. Setan bilang apa? Apakah kamu memang anaknya God? Spiritisme. Ajaran spiritisme. Semua ajaran yang meragukan firman Tuhan itu spiritisme. Mulainya di Taman Eden. Lalu waktu Kayafas tanyakan kepada Kristus, apakah kamu Mesia, anaknya God? Tuhan Yesus bilang, iya, saya anaknya God. Bapa bilang tentang saya anaknya. Kamu tanya, apakah saya anaknya? Iya, saya anaknya. Lalu setan bilang apa? Bukan itu artinya. Memang dibilang anaknya, tapi bukan itu artinya. Memang dibilang mati, tapi sebenarnya nggak mati. Ini adalah ajaran spiritisme atau salah satu daripada two great errors yang adalah the immortality of the soul. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan hari Minggu, betul? Apa hubungannya dengan hari Minggu? Kita baca di Patriarchs and Prophets dikatakan, ciri-ciri khas daripada guru-guru spiritualist ini atau yang mengajarkan spiritisme adalah mereka menolak untuk mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God. Dan Roh Nubuat katakan bahwa ini adalah ajaran spiritualism. Dan spiritualism itu sama dengan apa? Immortality of the soul. Dan immortality of the soul adalah salah satu dari dua great errors-nya Babylon. Artinya boleh dikatakan atau bisa kita kategorikan bahwa untuk menyangkal bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God itu satu kategori dengan immortality of the soul. Konsepnya sama karena sama-sama spiritualism. Jadi apa hubungannya dengan hari Minggu? Kita akan lihat selanjutnya, oke? Dan kita tahu bahwa Seventh-day Adventist of the General Conference punya fundamental beliefs nomor 2. Mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Karena mereka bilang ada 3 oknum yang co-eternal. Dan kata co-eternal ini adalah sama-sama tiga-tiganya tidak ada awalnya. Sehingga walaupun namanya anak bukan anak God. Apakah ini di kategori spiritisme atau immortality of the soul? Konsepnya sama, mengspiritualize firman Tuhan. Di Great Controversy halaman 556 dikatakan Tuhan melarang umatnya berkomunikasi dengan roh-roh orang yang sudah mati karena ini bukan roh-roh orang mati, mereka sebenarnya berkomunikasi dengan roh-roh jahat. Karena kita tahu orang mati nggak bisa berkomunikasi lagi. Pikiran mereka sudah lenyap. Mereka sudah tidak ada lagi, mereka punya consciousness, nggak ada kesadaran lagi. Sehingga mereka sebenarnya berkomunikasi dengan roh-roh jahat atau malaikat-malaikat setan kalau bukan setan sendiri.
Apakah Hawa berkomunikasi dengan setan di Taman Eden? Spiritisme. Apakah untuk bicara kepada roh orang yang sudah mati sebenarnya bicara kepada rohnya setan? Spiritisme, immortality of the soul, karena orang yang mati masih hidup, buktinya saya masih komunikasi dengan dia. Apakah ini spiritualism? Yang dikategorikan dengan menyangkal Tuhan Yesus sebagai anaknya God. Jadi komunikasi dari roh-roh ini akan mengatakan bahwa God telah mengirim mereka untuk meyakinkan orang-orang yang tolak hari Minggu akan kesalah pengertian mereka dan akan mengkonfirmasi bahwa hukum di dunia ini, yaitu hukum hari Minggu, harus ditaati sebagai hukumnya Bapa. Tadi dua great errors-nya apa? Spiritisme, komunikasi dengan orang mati punya roh karena orang mati punya roh hidup terus, immortality of the soul, dan komunikasi itu saya akan menerima informasi dari roh-roh setan yang mengatakan hari Sabat adalah hari Minggu. Ada hubungannya nggak? Immortality of the soul dengan Sunday sacredness. Ada. Artinya orang-orang yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God akan dikomunikasikan kepada mereka melalui roh-roh evil ini bahwa Tuhan sudah merubah hari ketujuh ke hari Minggu. Itu sebabnya ada hubungannya immortality of the soul dengan Sunday sacredness. Dan mereka katakan, kejahatan, kemerosotan moral di dunia ini disebabkan karena hari Minggu tidak dipelihara. Dan ini adalah informasi yang dikomunikasikan oleh roh-roh orang yang sudah mati yang sebenarnya adalah roh-roh setan. Artinya kalau saya menerima kesaksian roh setan yang saya pikir adalah kesaksian orang-orang mati punya roh, spiritualism, immortality of the soul, saya akan juga melalui roh yang sama percaya bahwa hari Minggu adalah hari yang Tuhan kuduskan dengan menggantikan hari ketujuh ke hari pertama. Dengan kata lain, kalau saya percaya firman setan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God, kenapa saya mau tolak roh yang sama kalau dibilang bahwa hari yang perlu dikuduskan adalah hari Minggu? Jadi melalui dua great errors ini, apakah akan ada orang-orang yang enggak berbakti hari Minggu tetapi menerima kesaksian bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God yang akan menerima hari Minggu? Ada. Mari kita lihat apa hubungannya Trinitas dengan Climate Sunday. Di Katekisme halaman 143 ada yang menanyakan, apa sih hari Minggu? Dan ini jawabannya. Hari Minggu adalah hari yang didedikasikan untuk sembah Trinitas. Tunggu dulu. Kalau hari Minggu itu untuk sembah Trinitas, bagaimana kalau saya sudah sembah Trinitas? Saya otomatis akan terima hari Minggu, betul? Karena kalau saya sudah sembah God's Trinitasnya, jangan heran saya terima hari tandanya untuk sembah Trinitasnya. Mereka bilang hari Minggu adalah hari yang didedikasikan untuk sembah Trinitas. Sementara Seventh-day Adventist of the General Conference sudah sembah satu God yang terdiri dari 3 distinct persons. Dan hari yang didedikasikan untuk worship satu God yang terdiri dari 3 distinct persons adalah hari Minggu. Artinya apakah roh-roh ini akan berkomunikasi dengan orang-orang untuk bilang perlu terima hari Minggu? Dan kalau sudah percaya bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God, apakah gampang untuk percaya bahwa kita harus berbagi hari Minggu? Apa yang dikatakan di Review and Herald Maret 18, 1884, paragraf 8. Tuhan ada kontroversi dengan His professed people, umatnya yang mengaku sebagai umatnya. Apa yang umatnya yang profes sebagai umatnya akan bilang kepada anggota-anggotanya di gereja-gereja dan di pertemuan-pertemuan besar di alam terbuka? Ministers akan mendesak anggotanya pentingnya untuk memelihara
hari Minggu. Artinya jangan heran, his professed people worship the triune God. Karena mereka sudah worship triune God-nya, sekarang mereka mendesak untuk worship pada hari yang didedikasikan untuk worship triune God. Dan roh nubuat sudah menubuatkan bahwa his professed people akan mendesak anggotanya untuk berbakti pada hari yang didedikasikan untuk worship Trinitas. Dan apa yang menyebabkan ini? Karena ada bencana alam yang tambah lama tambah sering dan lebih parah. Dan umat Tuhan yang benar-benar umat Tuhan yang tidak worship the triune God akan dituduh karena mereka memelihara hari ke-7 yang didedikasikan untuk worship the only true God melalui anaknya. Sementara mereka worship the triune God, sekarang mendesak anggotanya untuk berbakti hari yang didedikasikan untuk worship triune God. Dan mereka akan menuduh umat Tuhan yang memelihara hari ke-7 dan worship the only true God melalui anaknya untuk berbakti hari Minggu supaya bencana-bencana alam ini akan berhenti. Jadi apakah ini nubuatan yang belum digenapi? Tapi nggak lama lagi akan digenapi. The two great errors ialah kalau saya percaya spiritualism, saya spiritualize firman Tuhan, saya bilang bahwa anaknya bukan anaknya. Walaupun anaknya mengaku anaknya, bapaknya bilang ini anaknya, dan saya spiritualize firman Tuhan, saya akan terima ajaran spirit yang evil untuk bilang pentingnya berbakti hari Minggu. Dan siapa his professed people? Di manuscript release 18 dikatakan, God's professed people adalah Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist yang sudah percaya Trinitas, yang worship the triune God, akan melalui roh-roh evil ini mendesak anggotanya untuk berbakti pada hari yang didedikasikan untuk worship the triune God. 3MR. Waktu 4 mata angin disingkirkan, pekerjaan pembinasaan mulai dikerjakan. Di kota-kota akan ada bencana-bencana alam. Apakah bencana alam ini karena umat Tuhan tidak memelihara hari Minggu? Tidak. Bencana alam ini akan datang karena mereka telah menginjak-injak hukum Yehova, khususnya hukum keempat. Hari ke-7 yang ditetapkan untuk worship the only true God melalui anak. Ini adalah nubuatan yang belum digenapi. Tapi jangan heran, nggak lama lagi akan digenapi. Kita tahu di Alkitab, kita bisa tahu apa yang akan terjadi dengan apa yang sudah terjadi. Karena sejarah selalu terulang. Di 1 Raja-Raja 16 ayat 31 kita tahu Ahab menikah dengan Jezebel, anaknya Baal. Fornication. Gereja dengan kuasa sipil kan. Dan Ahab sekarang serve Baal dan worship Baal. Artinya umat Tuhan sekarang worship Baal. 17:1. Apa yang Elijah bilang kepada Ahab? Tidak akan ada hujan ataupun embun turun. Artinya akan ada apa? Akan ada climate crisis. Akan ada global warming. 18:17, lalu Ahab bertemu dengan Elijah. Dan di Israel itu di sebelah utara ada global warming, ada climate change. Lalu apa yang Ahab bilang kepada Elijah? Apakah kamu pengacau Israel? Bukankah kamu yang menyebabkan bencana alam ini? Bukankah kamu yang menyebabkan ada global warming? Sama nggak bahasanya? Sejarah terulang kembali. Sama, kamu penyebab nggak ada hujan. Lalu apa yang Elijah bilang kepada Ahab? Saya bukan penyebabnya global warming. Kamu penyebabnya karena kamu telah menolak hukum Tuhan dan kamu telah follow atau worship Baal. Kamu gak worship God. Kamu gak worship the true God. Kamu adalah umat Tuhan tapi kamu worship other God. Di Signs of Times dikatakan mereka yang mengutamakan dunia ini dan menyesuaikan karakternya dengan dunia,
seperti Ahab hanya bisa menunjuk kepada Elijah sebagai penyebab bencana alam. Artinya kalau saya menyesuaikan diri dengan dunia, saya akan tuduh umat Tuhan sebagai penyebabnya. Dan dibilang apa? Apakah kamu yang menyebabkan global warming? Bukankah kamu penyebab daripada bencana-bencana alam ini? Sejarah terulang kembali. Dan kita tahu di Maleakhi 4, Tuhan akan kirim siapa? Elijah. Before the great and dreadful day of the Lord, kan? Lalu dibilang apa? Saya bukan penyebabnya, tetapi kamu penyebabnya karena kamu sembah Baal. Jadi sejarah akan terulang kembali. Dan siapa Ahab? Ahab adalah umat Tuhan yang sudah murtad karena dia sekarang sudah worship siapa? Other gods. Apakah ini yang sedang terjadi di akhir zaman? Bapak bilang ini anakku? Bukan. Anak bilang iya aku anak bapak? Bukan. Dan yang membisik bukan siapa? Yang di Taman Eden bilang, no kamu gak akan mati. Spiritualism. Immortality of soul. Sama dengan menyangkal anak, menyangkal bapak. Dan melalui spiritisme, setan pun akan menganjurkan untuk berbakti hari Minggu. Jadi apa ciri khas daripada gereja yang sudah mundur atau backsliding? Kata lainnya murtad. Di Yesaya 1 ayat 21 dikatakan, kota yang setia, Yerusalem, menjadi pelacur. Artinya ini dari yang murni menjadi corrupt. Artinya ini nggak maju, ini mundur. Backsliding church, meluncur ke belakang atau murtad. Kita baca di Signs of Times dikatakan, gereja yang backsliding atau murtad atau mundur, nggak maju ke Yerusalem, lah gereja yang kembali ke Babylon. Karena gereja-gereja keluarnya dari Babylon. Dan kalau backsliding, kembali lagi ke Babylon. Gereja-gereja yang backsliding, lah gereja-gereja yang mengurangi jaraknya dengan kepausan. Jadi gereja-gereja yang mengurangi jaraknya dengan kepausan, di mana gereja Protestan yang protes sekarang nggak protes lagi. Itu adalah backsliding church. Mari kita lihat di Review and Herald Juli 13 dikatakan, untuk menerima tanda binatang ialah untuk membuat keputusan yang sama dengan keputusan yang dibuat kepausan. Dan untuk advocate ideas yang sama dengan kepausan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semua yang melakukan hal ini akan menerima tanda binatang. Apa yang Neil Wilson bilang dulu mengenai the Seventh-day Adventist Church? Dia bilang, there is another universal and truly Catholic organization. Ada organisasi yang universal dan yang sesungguhnya Katolik selain gereja Katolik. Dan dia bilang, apa organisasi itu? Seventh-day Adventist Church. Jadi yang dia bilang lah, kita sudah mirip sekali dengan Catholic Church. Apakah itu kemajuan atau kemunduran namanya? Kemunduran. Apakah dia decisionnya sama dengan the beast? Sama. Apakah dia advocate the same ideas? Sama. Rohnya sama. Artinya dari kota yang setia, sekarang mundur menjadi pelacur atau Babylon. Mrs. White tulis tahun 1903, April 21. Di timbangan sanctuary, Seventh-day Adventist Church akan ditimbang. Dia akan ditimbang berdasarkan semua berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada dia. Jikalau pengalaman kerohaniannya tidak serasi dengan apa yang dia sudah terima dari surga, dia akan dinyatakan kedapatan ringan. Melalui terang yang sudah diberikan, dia akan dihakimi. Jadi Seventh-day Adventist Church akan ditimbang apakah dia tambah lama tambah berat, maju, atau tambah lama tambah ringan, mundur. Dan di paragraf selanjutnya, 250, masih dalam konteks cerita yang sama mengenai Seventh-day Adventist, Miss White melihat instructor menunjuk kepada jubah yang dibilang righteousness. Instrukturnya huruf I-nya besar, artinya Kristus. Tadinya dia melihat Kristus menunjuk kepada jubah pengakuan Seventh-day Adventist. Dan ditanggalkan jubahnya dan sekarang kedapatan telanjang. Lalu dianya he. He-nya huruf besar,
Lalu Kristus bilang kepada saya, Miss White bilang. Artinya ini yang Kristus bilang kepada Miss White. Kamu gak bisa lihat bagaimana mereka pura-pura menutupi mereka punya ketelanjangan dengan karakter mereka? Lalu apa yang Kristus bilang mengenai Seventh-day Adventist Church? How is the faithful city become an harlot? Kota Yerusalem yang dulunya setia sudah menjadi pelacur. Tahun 1903. Sementara di Yesaya 1:21 dikatakan apa? Faithful city become a harlot. Artinya Miss White mengambil kutipan Yesaya 1:21 dan mengaplikasikannya kepada Seventh-day Adventist Church. Bagaimana mereka sudah dapat terang mengenai siapa God, siapa anaknya. Kabaran 3 malaikat yang dimulai dengan worship God, bukan worship them. Sekarang mereka worship them. Seventh-day Adventist Church, faithful city, become an harlot. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima bahwa Tuhan Yesus adalah sesungguhnya anak God, sesuai dengan apa yang Bapa bilang mengenai anaknya di Sungai Jordan, dan sesuai dengan pengakuan Kristus bahwa aku adalah anaknya God. Mereka spiritualize firman Tuhan. Spiritualism. Dan spiritualism itu sama dengan apakah kamu memang akan mati? Artinya penipuan setan di Taman Eden sedang terulang di akhir zaman dengan cara spiritualism. Dan gara-gara terima spiritualism, roh-roh yang sama akan bilang hari Sabat ke-7 akan dirubah ke hari Minggu. Dan mereka akan terima kalau roh itulah yang mereka terima mengenai the Son of God. Sehingga the faithful city yang dulu adalah Seventh-day Adventist Church sekarang menjadi harlot. Sejarah terulang kembali. Ada 2 great errors. Immortality of the soul akan mengakibatkan Sunday sacredness. Walaupun belum digenapi Sunday-nya, tapi pasti akan digenapi. A more sure word of prophecy. To God be the glory.